Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penyuluh PNS di Kecamatan Darumulyo ingin menyampaikan tentang jenis narkoba yang disalahgunakan. Yang pertama adalah narkotika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kaum muslimin rahimahumullah, kita tahu bahwa dalam beberapa minggu yang lalu ketika kami menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang narkotika ini. Jadi ini adalah jenis-jenis yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, sebuah riwayat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir, atau yang membuat lemah, yang membuat rusak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3686 dan Imam Ahmad nomor 6. Jadi ini adalah bagian dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita kaum muslimin muslimat harus menjauhinya sejauh-jauh mungkin, karena itu semua adalah untuk menjaga diri kita sendiri, bertanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, dan juga menjaga diri sendiri, mendapat amanat Allah berupa tubuh ini supaya dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak untuk dirusakkan. Karena kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Oleh sebab itu kita tetap harus menjaganya. Dan berikutnya, pada dasarnya narkotika berasal dari alam dan hasil proses kimia atau sintetis. Resniworo menyatakan bahwa menurut cara atau proses pengolahannya, narkotika dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman Papaver somniferum. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya merusak warga, merusak generasi muda dari hal-hal yang telah melemahkan. Ketika generasi lemah, warga negara menjadi lemah, maka rapuhlah negara tersebut. Berikutnya, kokain yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, ataupun Kolombia. Cannabis sativa atau marijuana, atau yang disebut juga ganja, termasuk hashish oil atau minyak ganja. Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal di daerah Khatulistiwa, khususnya di Indonesia, yang terdapat di Nangro, Aceh, Darussalam. Berikutnya yang kedua adalah narkotika semi-sintetis. Yang dimaksud dengan narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari alkaloida opium dengan inti penatren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin dan kodein. Next. Berikutnya, kemudian yang ketiga, narkotika sintetis. Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia
sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti petidin, metadon, dan megadon. Ini kalau di kalangan medis ini dikenal dengan baik dan kita pun harus waspada, hati-hati. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, penggolongan jenis terdiri dari 3 tingkat yang berkaitan langsung mengenai tanggung jawab pemindanaannya yang diatur di pasal mengenai aturan pidana di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Agama kita dilarang, di negara kita pun terlarang. Kemudian narkotika golongan 1 adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ini narkotika golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan ataupun terapi. Contoh heroin, kokain, daun koka, opium, ganja, cicing, dan seterusnya. Nah, ini adalah kami menyampaikan dari modul PAI non-PNS dan juga kami browsing dari BNN Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.